Iya. Iya. Dan saya masih melihat misalnya David itu kuburannya dibagi-bagi. Jadi kenapa sih kita mesti berantem? Di David itu kan dibagi aja. Ini sesinya orang Islam, ini Kristen, ini Ortodoks, ini Ortodoks juga lain-lain. Ya kan? Yang makanya Rusia, saya tuh Ortodoks. bingung, ada dari jubah aja kan, ungu, hijau, itu segala macam, dari situ aja. Oh, ini lain. Mereka bisa berbagi gitu. Kenapa dunia nggak bisa berbagi? Itu bagian dari keresahan juga yang Ibu Koni ingin ungkapkan ya dengan perjalanan hidupnya selama ini ya. Kalau proses untuk kemudian menekuni dan yakin, kan tadi dari desain, seni gitu ya. Terus pertahanan lah ini jadi bidang saya. Itu kapan momentumnya? Momentumnya ya ketika itu kok resistensinya makin besar, kemudian saya malah makin menggali. Kemudian waktu penghargaan dari Kemlu itu, ketika buku saya malah di launching di National Defense University. Dan kemudian memang buku saya yang pertama, Pos Pertahanan Negara dan Pos TNI Ideal, itu jadi Bible-nya atau buku wajibnya TNI semua sampai hari ini kan. Ya kalaupun ada orang bikin lagi yang baru itu udah hampir menurut aku kayak cuma modified dari apa yang pernah saya cetuskan awal gitu. Dan saya senang-senang aja kan. Gitu. Jadi seru sih, seru dan makin tertantang aja, apalagi dengan konstelasi sekarang kan. Kalau ngomong soal pertahanan dunia ya, dari negara-negara yang sekarang punya kekuatan, sejauh mana sih kekuatan militer itu punya peran untuk eksistensi sebuah negara? Jadi disertasi aku tuh bicara bahwa disertasi aku tuh sebel kalau disertasi cuma kecil-kecil itu judulnya. Jadi ini juga kebadalan yang kedua. Jadi aku bilang sama Pak Mas Wadi, Prof, aku mau ngelawan satu teorinya Klein. Ada yang nggak benar tuh teori. Wah, hebat banget lu ngelawan teori. Jadi taruh cerita besar. Jadi kan Klein itu punya teori bahwa element of national power itu ada ekonomi, militer, kemudian ada will atau kehendak negara itu, kemudian critical mass yaitu manusianya dan juga resource dan lain-lainnya gitu. Nah, menurut saya tapi dia bikin dalam kurung tuh si critical mass dan will. Jadi si ekonomi dan militernya itu dan dia tuh interventing. Nah, yang aku koreksi daripada Klein, ada pembaginya itu adalah the element of super power. Nah, super power itu yang mempengaruhi bagaimana tadi kan kayak kawasan gitu. Kayak hari ini kan kita saksikan. Ya kan bisa begini. Gitu. Nah, pengaruh Rusia ini jadi bagus. India mungkin jadi berpikir, apa gue mesti kuat atau gue mesti keluar ya? Karena kalau dia harusnya, kalau kita percaya seperti Tan Malaka bahwa ada semua kawasan tuh harus jadi anjing sama besar, ya kan? Ya harusnya memang kawasan tuh ngegeng sama kawasan aja. Nah, makanya aku nggak terlalu beli urusan kita Cina akan ngapain apa. Nah, bukan cuman karena aku nggak percaya hal-hal itu lagi dipropagandakan Barat, tapi kan aku ini juga jadi makhluk yang aneh. Sekolah perangku tuh di Taiwan, ya di Fuxinggang War College. Mas Andi udah ngomong, kon jangan lu di situ, nanti lu nggak bisa masuk Cina. Karena gue pas diundang aja, langsung Cina ngomong, lu sekali masuk Taiwan. Nah, tapi aku pengen masuk Fuxinggang karena itu sekolah Gaddafi dulu. Jadi sekolah perangku tuh Fuxinggang. Udah gue bilang Mas Andi nggak apa-apa lu ke Cina, gue ke Taiwan. Tapi lucunya karena hubungan baikku dengan siapapun juga, aku tuh sekolah laut Cina Selatanku di Cina. Malah jadi masuk, aku tuh iya. Makanya buat aku jadi malah lebih paham kan dari perspektifnya Chiang Kai-shek Taiwan ya. Kemudian dari Cina, makanya aku bilang sampai kapanpun urusan laut Cina Selatan akan beres selama seluruh dunia ini ikut-ikutan hipokrit menganggap Taiwan itu iya nggak jelas dia negara atau bukan, itu dulu dijawab kan. Jadi makanya mau Amerika bilang mau di-attack lah Taiwan ini itu, jawab dulu deh. Lu one China policy atau two China policy Amerika ini? Karena dia kan bilang one China policy. Tapi yang dia bikin kan two China policy, dia yang support semua pertahanannya Taiwan. National Security Council-nya yang bikin Taiwan. Ya makanya itu, dan itu yang menurut saya Putin suarakan, karena dia presiden lah. Kalau gue presiden juga akan ngomong kayak gitu. Seimbangkan dunia. Seimbangkan dunia dengan kekuatan yang tidak dimonopoli. Nah ini yang mungkin orang juga nggak ngerti kenapa Putin pakai military approach. Ya itu yang kan kita harus paham bahwa elemen national power itu hanya 4 kan, diplomatic, information system, militer, dan ekonomi. Nah tiga-tiganya dia dari mulai Crimea udah makin di boykot kan. Di Crimea. Ya tinggal elemen M-nya dia pakai elemen M-nya. Gitu. Untuk menyelesaikan lah ya. Menyelesaikan dan menyuarakan gitu kan. Ya buktinya sih menurut aku walaupun orang menganggapnya tuh nggak kalah-kalah, memang dia nggak mau ngambil, siapa bilang dia mau ngambil Ukraina, dia nggak mau ngambil Ukraina, dia memberi pelajaran. Dan orang melihat kan bagaimana sikap NATO. Ternyata bagaimana Amerika yang cuman ya kan. Makanya kemarin ada pernyataan Biden bahwa baiknya dikeluarkan dari G20, kemudian presiden dari Morrison
Presiden Jokowi harusnya nggak mengundang. Aku bilang, apa urusannya emang Pak Jokowi IO gitu? Ya kan, enak aja lu. Dia kan kepala negara gitu loh, ya kan? Dan 8 nggak hadir, 12 kan yang mesti urusin. Iya. Gitu. Jadi kalau udah go gitu kan. Ya, moga-moga kita tetap, karena menurut aku kita tuh mesti ambil momentum penting ya. Kita tuh negara penting sekali loh. Kalau kita bisa sejarah apalagi ya. Saya tadi nggak suka sejarah loh, tapi ketika saya bilang, kenapa sih setiap saya bilang bahwa negeri loh, negara poros maritim itu harus begini, tentaranya begini, kemudian militernya begitu, kemudian industrinya begini, orang bilang pokoknya ngayal gitu. Lah, saya ketemu Ratu Kalinyamat yang hebat banget. Coba, itu Ratu bisa bangun industri hebat, sampai dulu Cina beli kapal di kita loh. Iya. Itu kan sesuatu benar. Padahal kalau saya ke Jepara sekarang, sebesar apa Jepara? Iya, kecil sebenarnya. Kecil banget. Tapi kalau kekuatan tadi negara kan dibangun oleh militer, ekonomi, sama tadi yang critical mass tadi. Kalau di Indonesia posisinya sekarang kuat di mana? Saya tuh lagi pengen bikin, makanya orang selalu bilang kan kalau kita bicara anggaran pertahanan kecil, bersaing dengan pendidikan atau lagi pendidikan harus diutamakan. Sebenarnya pendidikan diutamakan atau kesadaran ya? Karena kalau saya bilang sih kalau pendidikan tinggi pun, tapi dia nggak sadar, nggak belajar apa-apa juga. Mohon maaf ya, aku tuh banyak banget juga murid yang cuma pengen jadi dokter. Padahal dia nggak sadar mempelajari itu. Dia nggak sadar belajar itu, dan kenapa dia belajar itu. Hanya yang penting pokoknya S3 gitu. Makanya kalau saya ada orang mau S3 dan dia serius ya kayak Mas Hasto tadi contohnya, dia bener-bener belajar dan yang pasti tuh risetnya serius, yang sangat serius. Saya makan jadi sering orang kan bilang, lu ngapain PDIP sekarang gitu kan. Loh, saya itu nggak berpartai, saya ada di mana-mana, tapi nggak berarti saya juga berpartai kan. Tapi karena saya banyak baca dokumen yang nggak sebelumnya ketemu, tahu gitu. Ya sama seperti kenapa waktu saya penelitian S2, saya seringnya di gereja di Jogja tuh apa? Kalau apa tuh gerejanya Pak Soeharno kok ada tuh Katolik atau Ganjuran? Ganjuran ya. Saya di sana kan ada itunya bagus loh perpustakaannya. Oh, Kota Baru bukan? Ya tahu lah pokoknya yang gereja apa tuh yang ada Romo, semua Romo ngumpul di situ kok, Romo Harmoko, Suharmoko, Romo semua. Iya, Kota Baru. Iya, Kota Baru ya. Ya udah. Di situ ada perpustakaan kan? Perpustakaan Kolsane kan? Ya itu, aku kesana. Haryat Moko. Itu dosen pembimbing tesis saya. Oh iya, dan beliau itu yang meminta saya banyak belajar. Pak Haryat Moko itu yang, pokoknya kamu baca dan kemana aja. Gitu. Jadi banyak, saya tuh terinspirasi malah gitu, bahwa apa sih, ya itu tadi ilmu tuh bisa dicari kemana aja dan kapan aja kita. Terus jangan pernah ngotak-ngotakin gitu. Makanya saya marah banget nih kalau ada orang ngomong, tapi kan udah deh, nggak ada tapi-tapi deh. Pendidikan Ibu Kony menganggap itu sebuah kesadaran ya, penyadaran. Jadi bukan sekedar orang mengejar akademis, mengejar gelar. Buat itu apa? Kalau gelar tuh buat apa? Kalau mau gelar mah dari turunan mamiku juga aku pakai gelar. Ya kalau mau gelar-gelaran ya, pakai apa-apaan gitu. Kita nggak gitu. Dan kedua mungkin, tapi ini pengaruh, memang pendidikan di keluarga itu penting. Saya tuh kelas 2 SD, mami tuh udah nyuruh saya baca Victor Hugo, ini loh, Les Miserables. Dulu Balai Pustaka tuh udah translasi Les Miserables tuh ke bahasa Indonesia. Iya. Jadi mami aku karya yang klasik banget. Bayangin Victor Hugo. Jadi waktu aku di Bolshoi, waktu aku tinggal di Moskow, kemudian aku lihat Les Miserables di Bolshoi itu, aduh. Karena dari kelas 2 aku udah tahu bagaimana apa Jean Valjean itu penderitaannya gitu loh. Buku-buku seperti itu udah aku baca. Mami itu wajib. Pada sebuah kapal, N. Hadini. Layar terkembang, coba bayangin. Mami kan sastrawan juga. Muridnya Habib Yasin. Ya, dekat dengan hal-hal yang sifatnya seni dan sastra ya. Tapi kembali ke tadi, Indonesia. Jadi dari sisi militer, ekonomi, atau critical mass, mana yang paling dominan sekarang pengaruh eksistensi? Itu tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita mau lihat, ambil ya 2 tarik elemen ini ya. Sebenarnya antara ekonomi dan militer ya udah, mungkin udah saatnya militernya dimajukan. Karena kalau kita mau ngomong segi-segi lain ya, pendidikan, apa lain-lain, apa sih so far yang kita dapat? Nah, tapi kembali ketika saya ngomong militer, ya kan, ini militer itu sistemnya betul-betul mesti dirubah. Ya itu tadi saya bilang. Bukan disebut ya. Iya, karena kalau sistemnya salah, ya pasti ada yang nggak beres, nggak mungkin. Ya dan kita tuh juga nggak boleh gini ya, kadang-kadang Indonesia tuh sepertinya udahlah tahu sama tahu aja. Nggak bisa. Kalau kita mau berubah, kita nggak bisa tahu sama tahu. Harus betul-betul tahu. Jujur gitu. Makanya kayak saya tuh orang yang menyatakan bahwa harus ada kepada BPK, kan saya dekat dengan Pak Firman. Saya bilang, Pak Firman, nggak bisa BPK itu cuma bicara tentang audit anggaran. Harus ada audit teknologi. Oh, oke. Karena dari situlah kita bisa ngukur bener nggak nih yang dibeli. Kalau cuma anggaran kan nggak cukup gitu, kan, angka aja. Jadi saya memberikan ide itu, dan terus bagaimana misalnya fungsi KKIP itu harusnya jadi auditor teknologi, bukan seperti sekarang jadi kayak in between dari
penjual dan pembeli kan sebenarnya kalau Oke. bisa dibilang kayak gitu. Jadi banyak yang mesti menurut saya kalau kita serius betul memperkuat elemen M itu, maka kita mesti banyak membenahi. Bukan banyak salah ya, udah ada banyak yang betul, tapi banyak hal yang mesti dibenahi. Juga mungkin nggak boleh ketua partai, di mata saya nggak boleh ketua partai itu memegang jabatan-jabatan strategis negara. Misalnya ketua partai pegang Menteri Pertahanan. Ya. Dengan segala hormat. Kenapa? Karena menurut saya susah untuk memisahkan dia kepalanya sedang Menteri Pertahanan atau ketua partai. Mungkin dianya bisa. Yang pengikutnya itu nggak bisa, udah pasti. Karena saya rasakan betul waktu saya sedang kemarin itu, yang nyerang itu malah seolah ini ketua partainya. gue nih. Iya. Bukan Menhannya yang serang, tapi ketua partainya. Tapi at the same time juga kalau saya lihat kok sekjen-sekjennya kok pada diem-diem aja gitu. Ya karena kan di tentara itu kan komando berjalan. Dan kesenioritas itu kan hormat. Nah, yang kayak gini nggak benar menurut saya, nggak boleh kalau kita mau menyehatkan militer sistemnya. kita. Karena sistemnya harus diubah. Betul. Kayak gini, Presiden Jokowi bilang kita bervisi poros maritim dunia. Yang saya koreksi, saya bilang visi maritim, poros maritim, dirgantaran dan permukaan. Nah, visi itu kan mesti diartikulasikan, betul nggak? Dari mulai apa sih yang kita mau targetkan, kemudian bagaimana caranya. Contoh aja, apa doktrin yang mesti dirubah? Ya mesti berubah lah. Doktrin kita yang tadi inward looking, ya harus jadi outward looking defense. Nah, outward looking defense berarti tadinya kita beli frigat yang cuma berapa meter, ya udah mesti jadi. Gede, ya? Mungkin mesti beli kapal induk mini misalnya gitu. Jadi buat saya agak kaget nih, tiba-tiba beli F-35. F-35 buat apa? Doktrin perangnya juga belum berubah, terus mau dibawa kemana tuh F-35? Nah kayak gitu-gitu. Nah ini kan yang mesti nggak sinkron ya. Yang nggak sinkron gini tuh harus kita berani speak up ya. Speak up betul kan? Jadi bukan cuma speak up, saya tuh ngasih solusi kayak waktu saya sampai dipanggil Bu Puan itu, Bu Puan nanya, "Duh, kenapa sih ramai banget Bu Puan?" Saya sampai tanya presiden nih, gitu kan. Coba terangin kenapa. Saya bilang, "Bu, ini tuh ada cara ngukurnya, sebuah alat pertahanan. Alutsista itu dibeli tuh ada 12 anomali. Nah, anomalinya itu kita mesti hitung. Nah, menurut saya mesti dibeli ini. Jadi bukan karena saya bilang mesti beli apa, wah berarti Bu Koni dibayar tuh sama enggak, itu kan ada ilmunya. Iya, ada ilmunya dan orang belajar soal itu ada ilmunya. Dan kita mau kemana itu mesti jelas gitu. Karena ada pijakannya kan. Ada pijakan. Nggak sekedar ya. Sistem apa ya harus diikuti dengan sistem itu. Elaborasinya macam itu. Nah, kalau dari rangkaian perjalanan Bu Koni ini panjang banget dan punya kekayaan pengalaman up and down kan ya. Bahkan belajarnya pun ya dari desain dan sebagainya. Kalau Bu Koni memetakan ya perjalanan hidup Bu Koni itu sejak awal sampai sekarang tuh fase-fasenya gimana? Dan kemudian bisa selantang ini untuk ngomong soal pertahanan ini. Nggak tahu, saya ngeliat hidup itu selalu sebenarnya pembelajaran ya. Dan ada yang caranya halus, bagus gitu. Ada caranya juga sangat keras. Dan satu-satunya yang paling penting itu saya belajar bahwa ya memang dia mesti dihadapi. Jadi saya tuh nggak suka cengeng. Bukan cuma saja perempuan cengeng, saya juga nggak suka negara cengeng atau laki-laki cengeng lah gitu. Maksud aku kita tuh nggak boleh jadi cengeng karena hidup itu memang mesti dihadapi. Nah, itu prinsip tuh ya. Prinsip. Jadi kayak apapun terpuruknya, ya pasti Tuhan itu sedang bikin kita malah lebih kuat. Wah, saya kan nggak usah cerita dong. Ada sih ceritanya udah dibukuin sebenarnya, nanti saya kasih buku. Babak-babak gimana, saya pikir aduh. Paling berat. Iya, berat bener. Saya tuh keinget banget waktu saya kecil, nenek saya pernah bilang, suatu hari kalau kamu punya berat sekali dalam hidup kamu tuh nggak boleh tidur di atas kasur. Makanya saya lihat kalau Roni Sahroni tidur di bawah lantai, dia pasti ilmu neneknya tuh. Yakin itu. Karena apa itunya? Karena kita lebih akan diserap sama bumi dan kita akan lebih bersatu dengan alam. Nah, jadi aku tuh nggak pernah, aku harus tidur kan nyaman ya. Tapi di satu titik itu aku pernah bener tidur betul-betul nggak apa kalah sama pun di lantai. Karena itu menurut aku itu titik terendah ya. Ya tapi itu akhirnya kita mendapatkan kekuatan lagi gitu dari situ. Kalau kita mau bicara tentang spiritual ya. Spiritual gitu. Ya biar aja diserap sama bumi. Kalau nenek saya bilangnya gini, kan saya masih kecil waktu dia ngomong. Biar aja air matamu, kemarahanmu tuh diserap oleh bumi. Dan kemudian kamu tarik energi baiknya supaya kamu kuat lagi. Which is true menurut aku. Makanya ngeliat Sahroni di acara-acara TV, saya tetap tidur di lantai, ya kan? Wah itu dia pasti. Ingat sama dengan nasihatnya. Kapan Bu Koni mengalami itu? 2013. Itu fase terberat. Karena saya lagi harus terus tampil di TV. Ingat sekali saya tuh kalau waktu lagi banyak banget saya mesti bicara gitu kan. Itu saya lagi ada masalah besar banget. Jadi yang di mobil bisa nangis di bro, air mata gitu.
Tapi pas depan kamera Bisa kan, seger. tak semua udah saya langsung lempar. Udah anggap aja saya ini fighter pilot kan. Kalau fighter pilot kan begitu tutup kokpit, Langsung. iya dia nggak mikir apa-apa kecuali pesawatnya. Ya udah kayak gitu aja. Dan nasihat nenek itu diterapkan. Diterapkan. Jadi menghadapi persoalan, Yang berat tidak benar. lari dan nggak harus cengeng. Jangan lari lah. Kenapa mesti lari? Mhm. Iya kan? Sebenarnya lucu loh. Saya tuh pernah belajar soal lari itu dari Mas Tommy malah. Tommy Soeharto. Oke. Jadi Mas Tommy itu waktu saya pernah ada masalah juga, saya bilang, Mas gue mau kabur deh, gue mau pindah aja ke Australia. Dia bilang, nggak bisa, hidup tuh nggak bisa lari, lu mesti hadapi. Oke. Nah justru soal hadapi hidup itu juga saya belajar dari beliau. Banyak. Jadi kadang-kadang ya apa ya, makanya saya nggak terlalu suka judge orang ya. Kayak misalnya, wah keluarga itu adalah keluarga nggak benar misalnya. Karena kan orang kan cuma lihat dari luar. Iya, Sampai hari ini yang saya respect dari keluarga itu ya, berarti Pak Harto dan Ibu Tin itu mendidik mereka anak-anaknya dengan sangat baik. Mbak Tutut, Mas Tommy, Mbak Mami itu ya, kalau kita bertamu, saya aja udah enggak loh. Dia tuh akan ngancurin sampai ke pintu mobil, sampai kita masuk. Itu kan didikan. Respect-nya ya. Iya, respect tamu, gitu. Ya. Mau kayak apapun pestanya, sebesar apapun acaranya gitu, dia akan antar sampai ke pintu mobil. Dan itu kan udah jarang sekarang. Iya. Nah, saya kayak ngeliat Pak Jokowi tuh masih begitu ya, terus masih ya itu. Mengwongke orang. Ya, gitu ngomong ke orang. Gitu. Pemahaman Bu Kony bahwa nggak mudah menjudge orang itu muncul dari pengalaman juga atau? Ya, karena saya lihat ternyata orang nggak seperti apa yang kita lihat dari kalau kita nggak Permukaannya. coba dalami atau nggak coba mengerti, ternyata nggak seperti itu. Makanya saya kalau udah apa lihat aja dulu, terus saya baru oh gitu. Jadi nggak terlalu reaktif gitu. Oke, nggak buru-buru ya Nggak mengambil kesimpulan atas sesuatu yang kadang-kadang kita nggak lengkap juga kan informasinya. Tapi kadang-kadang kalau udah kebangetan ya, kayak waktu lagi rame-rame terus kayak jawaban-jawabannya ini mesti jawab ya aku langsung jawab. Kayak apa? Kalau memang ada korupsi Mr. M, lapor dong, katanya gitu KPK kan. Jubir Menhan kan ngomong gitu. Saya bilang, gue dosen, gue cuma ngasih tau, lu dong lu yang punya. Ya itu reaktif tuh. Tapi kalau itu nggak reaktif, jadi malah nggak muncul kan, nggak jadi percakapan dan nggak mengubah nggak apapun diperhatikan, ya. betul. Dan sebagai ini saya beringat jadi dosen juga kan Bu Kony ya. Dosen, bukan dosen. Saya nggak suka saya sebut dosen. Oke, saya sebutnya saya guru aja deh. Oh, guru. Kalau guru itu lebih dalam lagi dong. Lebih dalam Iya. karena kan memang saya cenderung sama murid-murid atau memang lebih kepada hubungannya nggak cuma karena sekolah gitu. Kadang-kadang ya diskusi kan kalau kita menempatkan diri sebagai dosen kayaknya Tinggi gitu ya. tinggi banget. Kalau guru kan lebih Karena kayak mungkin Mas belajar. Andi nganggap saya seperti kawan, Mas Kusnanto. Kusnanto. Saya dididik dengan lingkungan seperti itu. Yang dosen tuh Pak Mas Wardi. Oh, oke. Wah, dia nggak usah lihat pakai koran dosen aja. lah itu. Itu dosen. Bu Kony memastikan sebagai Saya guru mau ya. jadi guru aja. Dan jadi teman diskusi ya, mahasiswa. Temen diskusi, percaya murid nggak ya Mas ya? Aku tuh karena aku tuh juga nggak pernah bagi-bagi orang seperti itu. Satu hari dia ada orang, kenapa ya setiap aku muncul di FGD di mana gitu ya podcast, dia muncul terus kan komen. Iya. Aku pasti namanya orang aku muncul terus. Ayo satu hari dia chat saya gitu ke Instagram. Saya jawab, kamu tuh siapa sih? Kok kayaknya ada di mana-mana? Gue ngomong pertahanan lo ada, gue ngomong industri ada, gue ngomong ibu kota negara. Ada. Ada. Dia bilang, Bu, saya tuh udah ngikutin ibu dari 8 tahun lalu. Oh. Dan semua video ibu, semua ibu Ditonton. kuliah apa, saya bukan dia rekam. Oh, oke. Kamu serius kamu? Kamu tuh orang mana? Aku bilang gitu. Saya orang Sampit, Bu, katanya. Sampit. Terus kamu kerjanya apa? Saya dosen, bukan dosen, guru madrasah pesantren. Yaudah kamu ke Jakarta, aku bilang. Saya traktir ke Jakarta. Oke. Saya pengen ngomong, pengen ngerti langsung. kok enggak, kenapa orang seperti dia aja berpikir besar ya dan memahami topik ya. Iya. Iya kan? Kan kadang-kadang kan kalau kita nggak mau paham dan ternyata banyak. Orang-orang kayak gitu Iya, ya. ada yang anak petani nggak bisa sekolah, tapi dia belajar dari Langsung gitu ya iya, dari belajar dari nggak video, cuma dari dari saya, YouTube ya. dari mana aja. Ternyata dia lebih paham daripada orang yang menurut saya tadi pengen dokter-dokteran. Jadi dia belajar tanpa kesadaran tuh orang-orang. Kalau Ya, ini kan belajar dengan otodidak kesadaran jadinya kan. ya. Iya. Dia punya kesadaran ingin dapat pengetahuan. Pengen bukan cuma dapat pengetahuan, dia pengen Indonesia berubah. Hmm. Gitu. Jadi bukan Indonesia dengan berubah dengan curse ini curse itu nyala, tapi dia pengen tahu apa sih masalahnya gitu. Terus dari mana sih mesti mulainya gitu. Menarik loh. Oke, iya ya. Bayangkan loh, itu orang di proses saya bilang, hah? Di Kalimantan. Sampai saya bilang, ini orang wujud bener nggak saya undang datang. Ternyata betul. Iya, saya undang ke sini Oke. seminggu gitu. Dan hasil pemikiran Bu Kony kan dituangkan di banyak buku ya. Dan sekarang buku terakhir yang Peluru itu apa adalah? Enggak, itu bukan terakhir sebenarnya. Itu yang Jadi lain. kalau buku adalah Peluru itu sebenarnya kan gini, banyak yang bilang gimana sih ceritain dong gini. Tapi kan kalau nulis pertahanan tuh orang akan bacanya di kayak buku ya. Iya, kayak Jadi boring saya, juga lah. Saya punya teman sastrawan lah, Bara Patiraja. Oke. Saya bilang, Mas Bara, karena aku suka cara dia memilih kata itu. Mas, lu rewrite, gue bikin. Nah, terus lu tinggal Ditulis sama ulang. gue. Ya,
Dia tinggal di sini karena kan saya punya apartemen samping itulah. Nah, Yurit itu. Dia tinggal di sini. Jadi dia akan kenal saya seperti saya apa adanya. Waktu itu kan Covid juga, jadi kita kan banyak interaksi. Udah, jadi di rewrite sama dia. Nah, cuman itu satu. Yang kemarin aku buat juga ada yang apa, Kepak Cinta Pengawal Langit. Kepak Cinta Mengawal Langit. Pengawal Langit. Pengawal Nah, Langit. itu yang tadi saya bilang masa-masa terberat 2013 itu. Saya bukukan. Gitu. Itu kan nanti saya kasih beberapa orang sih. Tapi buku tentang apa tuh cerita yang Aku Adalah Peluru itu? Kalau Aku Adalah Peluru lebih dari itu. Aku masa kecil dengan dunia papi yang reaktor atom dan mami yang spiritual. Kemudian pengalaman aku ketika jadi istri dubes di Moskow. Kemudian apalagi ya pengalaman aku sekolah. Bagaimana aku melihat pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Itu aku tuliskan lebih ke situ pengalaman spiritual aku gitu. Tapi pilihan peluru itu tentara banget judul. Tentara banget ya. Makanya ada yang bilang kalau ini abis ini Aku Adalah Meriam atau lebih gede lagi kan lebih gede lagi. Yang terakhir tadi yang Kepak Cinta Pengawal Langit. Kepak Cinta Pengawal Langit itu tentang apa bukannya? Ya itu tentang apa ya? Lebih tentang pertahanan tapi juga aku kaitkan ke romans gitu. Karena Angkatan Udara itu Pengawal Langit. Iya, Angkatan Udara. Jadi aku mau juga bawa. Karena kalau kita cuma bicara defense aja sih pasti berat lah. Ya. Apalagi ada istilah resistensi orang. Siapa sih gitu berat kan. Makanya aku selalu bawa akhirnya sekarang prinsip aku tuh bawa ke cerita, kemudian kaitkan juga ke masa lalu. Bukan masa lalu Indonesia aja ya. Iya, kayak dunia. Saya di Kepak Cinta Pengawal Langit itu saya angkat perempuan-perempuan hebat dari mulai Ratu Shima, kemudian Cleopatra. Untuk memunculkan ini ya ingatan historis orang ya. Cleopatra, terus yang dari literatur klasik aja abad 5 dunia gitu. Jadi karena gini, saya tuh kemarin kan ada penelitian dengan Bu Reri ya, Lestari Nurhijat. Dia juga selain kita eksplor Kalinyamat kan dia juga bikin tentang penelitian perempuan Aceh. Perempuan Aceh itu ternyata ada 22 perempuan Aceh tokoh dunia bener. Maksudnya tokoh yang waktu itu sangat muncul. Baik dia istri sultan atau dia kayak Malahayati dan lain-lain. Dan ketika saya tanya kenapa tuh perempuan Aceh dulu kok grande sekali ya, hebat sekali gitu, bisa nembak langsung gitu kan bukan pengecut tuh ya. Itu kan perempuan yang hebat. Lalu kenapa perempuan Aceh sekarang berubah misalnya? Saya kaget dengan jawaban penulisnya itu. Islam yang dimaknai secara salah. Mengubah. Jadi perempuan itu dianggap jadi belakang layar, kemudian tidak boleh muncul. Ini dunia laki-laki gitu. Padahal saya suka kejujuran seperti itu. Itu kan nggak banyak orang berani. Jadi pertama ngangkat tentang 22 perempuan Aceh yang kita nggak tahu. Kemudian pas saya tanya, loh kenapa? Kok dulu hebat-hebat ya gitu. Ada apa nih gitu. Dia jawabnya dengan lantang. Padahal dia tokoh sekolah Islam juga gitu. Tapi kan, nah kejujuran ini yang saya lagi cari. Maksud saya, mungkin saya berharap dengan apa yang saya bikin juga itu akan membuat kita tuh berani jujur ya. Kayaknya kita tuh sekarang banyak kamuflasenya loh. Hipokrit tadi. Capek kan ngeliatnya gitu. Oke lah, mungkin buat diri kita bisa kita survive, tapi kan lama-lama negara akan kena implikasinya. Karena ketidakjujuran itu ya. Ya, ketidakjujuran dan nggak napak di dunia nyata. Karena dia menapaki sesuatu yang nggak dia yakini. Sesuatu yang nggak yakini atau dia juga didukung oleh orang-orang yang fake gitu. Nah, di era sekarang itu kan disupport banget tuh yang fake kayak gitu. Dan menjadi jujur kan atau menjadi genuine kan sekarang challenge-nya juga berat ya, Bu. Challenge-nya berat, betul. Apalagi sekarang bisa pakai robot atau apa kan. Apalagi udah neuroscience, lebih lagi. Jadi ya itu memang ya kita harus lebih ngikuti teknologi. Sekarang menurut saya juga itu paling nggak akan bikin kita jadi lebih aware, lebih sadar gitu. Dan kemanusiaan kita mungkin akan banyak terbantu juga dengan teknologi itu, meskipun kesadaran kita ya tetap tahu dasar kita di mana ya. Kalau enggak malah kita jadi bahaya. Kebawa ya. Iya, kita jadi betul-betul hilang arah. Nggak kebayang kan kita satu hari udah metaverse nih udah. Kalau kita nggak punya pijakan. Anak saya malah lebih ekstrim loh. Si anak saya yang besar ini lagi belajar apa sih atom apa gitu ya. Jadi dia tuh yang akhirnya udah nggak nyampe otak saya. Dia bilang ternyata manusia ini nggak ada loh Bun katanya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada. Kumpulan atom. Atau... Iya, kita tuh ada hampa. Kita sebenarnya hampa. Udah berat bener. Jadi kalau udah bicara spiritual udah jadi kesana. Waduh, tadi dulu aku belum nyampe. Bunda belum nyampe ke sana. Tapi sebenarnya deket ya, yang spiritual dengan yang sifatnya teknologikal. Makanya Einstein langsung ngomong soal Tuhan kan. Nah makanya kayak sekarang kenapa aku lebih cari ke guru agama itu lebih ke spiritual itu seperti ke Habib Lutfi. Karena saya udah nggak cari guru agama yang misalnya nih kuliahin kita tentang agama itu apa gitu enggak. Bukan itu lagi. Jadi saya lihat aja. Oh begini Habib Lutfi begini, kata-katanya begini dan dicontohkan gitu. Dengan tindakan dia. Ya. Dan Habib Lutfi itu kan ketua ini loh, Sufi sedunia. Itu nggak banyak orang angkat dia One Team Press. Oke lah One Team Press. Loh, beliau itu tokoh Sufi sedunia.
Jadi kadang bertemu beliau tuh kita nggak usah belajar. Ketemu Ketemu aja kita kayak dapat apa gitu, iya. Nah mungkin saya udah ke titik itu ya, udah. Jadi kalau dengerin orang yang kayak cara gitu kayaknya aduh, bobo deh. Kayaknya nggak masuk malah ya. Malah sebel kayak bawaan. Jadi kayak nakut-nakutin kok Tuhan galak banget ya. Okay. Di mata saya kok kayak Tuhan nggak galak begitu. Padahal nggak begitu pengalaman Bu Koni. Enggak sama sekali nggak. Karena dan pertama tuh Maha Pendengar, saya ingat banget ya. Satu hari tuh saya di Mekah kan. Saya waktu ngomong sama Mami, Mam, gue mau masuk Buddha deh Mam, kayaknya ribetnya jadi Islam. Dan Mami tuh ngomong, kamu ada-ada aja, ya udah kamu berdoa aja katanya. Emang kalau orang di Mekah tuh berdoa gitu, emang Tuhan datang? Ya kamu tanya aja, kamu minta aja, Mami bilang. Jadi Mami tuh tinggal di hotel, aku ke ini sendiri, ke Ka'bah. Aku bilang, Tuhan kalau memang kamu ada nih, aku bilang. Coba, saya pengen lihat nih hari ini nih, jam segini, anak saya ngapain, gini. Itu saya bisa mimpi loh. Anak saya pakai baju apa segala macam. Terus saya telepon. Bener. Gitu, atau kayak tadi yang saya di mana, di gereja Daud itu ya. Daud. Kan ada muter gitu lah, tiba-tiba sepi lah. Terus saya pengen punya anak perempuan. Waktu itu kan saya keguguran terus. Saya pengen punya anak perempuan. Saya bilang kamu ke Hagia Sophia, ke gereja Hagia Sophia. Ada satu titik pilar itu yang kita mesti muterin tangan kita 3 kali tuh, kan? Muterin tangan 3 kali, make a wish. Saya make a wish anak perempuan, dapat anak perempuan. Makanya saya pikir dunia itu apa ya? Ya itu Tuhan itu baik karena because apa aja saya minta kejadian. Pengalaman bahwa Tuhan baik itu makanya melihat orang yang marah-marah dan menggambarkan Tuhan sebagai yang itu saya ini Bang, nggak nyambung berarti. Enggak. Dan itu memang kita mesti lawan akhirnya. Makanya saya respect banget loh sama Nikita Mirzani, jangan salah. Karena dia berani. Saya respect banget sama dia. Itu kan gerakan Pak Dudung tuh setelah Nikita. Iya kan? Coba nggak ada Nikita Pak Dudung ngatur. Jadi pembuka jalan buat popularitasnya Pak Dudung nih. Saya lebih bukan popularitas, maksudnya sampai berani baliho itu kan. Menurut aku spiritnya dari Nikita. Makanya waktu pertemuan Bu Hendro Priyono bikin acara kita perempuan-perempuan kumpul nih. Bu Sukmawati, pokoknya semua lah kita. Saya datang karena pengen ketemu Nikita kan perempuan hebat banget ya. Dan menurut saya dia jujur. Dan kejujuran itu yang sebenarnya saya udah nggak tahu lihat cap dia apa sih, orang kadang-kadang kan lihat gitu ya. Ya punya inilah judgement segala macam ya. Tapi apa yang diungkapkan adalah sebuah kejujuran yang Bu Koni juga. Dan dia membenarkan kan. Dia sekarang kan kita jadi berani untuk speak up untuk itu. Speak up dan membenahi ya. Iya. Hidup dengan kejujuran dan keberanian ini menyenangkan ya buat Bu Koni ya. Ringan. Nggak ada beban. Ringan ya. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Jadi ringan aja. Papi kadang-kadang ngomong kan, kamu tuh nggak apa-apa ya. Ya Pap, mati sih di mana aja ya, aku bilang gitu kan. Betul nggak? Orang bisa kena jatuhan pesawat. Kemarin kakak ipar saya mau tiba-tiba pohon. Coba kita nggak tahu. Jadi apalagi cuma ngomong gitu ya, sesuatu yang itu ya asal kita punya dasar. Yang penting kan itu. Pertama dasar kita mesti kuat. Kemudian bacaan kita juga mesti luas supaya kita nggak melihat tuh segmented ya. Ini yang saya bilang juga, orang Indonesia tuh mesti biasakan untuk berpikir holistik. Jadi sesuatu masalah tuh ya dilihat dulu dong apa kaitannya, terus semua relasinya seperti apa. Kalau di dalam bahasanya tuh system thinking. Iya. Ya kan, makanya saya tuh kan di ITB kan nguji system thinking doktoral, orang kan bingung, Bu Koni kok latar belakangnya ini bisa nguji system thinking? Karena saya kesana pemikirannya kan. Jadi orang belum system thinking, saya udah malah sekarang murid saya yang jadi dokter, saya belajar dari dia gitu. Sambil belajar sambil nguji. Nah, kemampuan untuk berpikir holistik itu kan butuh waktu ya, atau kemungkinan untuk nggak segera merespon kan juga ada kan? Artinya kan harus pelan-pelan, hati-hati. Pelan-pelan jam terbang kali ya. Jam terbang. Makanya saya tuh nggak terlalu begini. Saya percaya betul anak muda itu harus diraih, dilibatkan. Tapi juga jangan sembarang anak muda. Makanya kayak sekarang presiden tiba-tiba punya tim anak muda, itu kan. Ya buat saya, terus dia ngapain? With all the respect ya. Mereka juga mencapai sesuatu. Tapi ada sesuatu yang bukan cuma capaian mereka hari ini, tapi jam terbang yang menurut saya itu perlu ditambahkan. Iya, ditambahkan. Dan kemudian menurut saya juga presiden itu harusnya bereskan aja National Security Council. Karena semua negara normal itu presidennya itu bukan punya tim anak muda yang awer-aweran kemana-mana ikut-ikutan. Tapi dia punya National Security Council. Kedua, kalaupun ada anak muda, harusnya kayak si ini, mantunya Trump. Saya salut bener loh sama dia. Indonesia negara muslim tuh nggak bisa bikin Abraham Accord. Ini anak kok bisa bikin Abraham Accord yang nggak pernah terpikirkan oleh kita. Nah ini yang bikin juga sebenarnya konstelasi dunia akan berubah, karena kemarin saya baru 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu, saya dapat email dari INSS dari Israel. Israel sedang duduk dengan Timur Tengah mau bikin fakta pertahanan. Nah jadi terus saya udah sampaikan di beberapa kali nih di media. Indonesia apa kabar gitu, ya kan? Nah apakah tetap mau non alignment itu gitu? Tapi non alignment itu seperti apa? Karena non blok ternyata menurut Bung Karno bukan kemudian kita nggak berpihak kemana-mana, kita berpihak kepada kebenaran, itu non alignment.
Keren kan? Beda sekali dari pemahaman sekarang bahwa non alignment Nggak itu berpihak. tidak kemana-mana. Oh salah. Itu pada Non kebenaran. alignment di mata presiden kalau saya baca kata-katanya itu, makanya kemarin saya kan bikin orasi ilmiah tuh, itu saya ulang, saya kutip betul kata-kata Bung Karno. Dan itu saya stand up for Putin ura. Oke. That's my non alignment. Oke, Bu. Holistik, berpikir, tidak mudah memberi judgement terhadap apapun, dan kemudian menghargai banyak apa ya, perbedaan. Karena itu yang berkaya loh. Iya, Coba deh berkaya, kalau kita beda ya. Kan kita berantem nih. Apa sih dasar lu gitu? Kan malah jadi kan menarik. iya. Nggak seragam gitu ya. Nggak seragam. Kok boring banget loh. Oh iya capek banget deh. Ya kan? Lebih baik, wah debat, tapi kemudian kita dapat jadi kaya sesuatu. gitu. Dan ini yang membuat hidup Bu Kony menggembirakan juga Iya, ya. mengembirakan banget. Dan kelihatan lebih happy dan banyak ketawa itu juga karena dunia saya jadi luas kan. Makanya saya bisa main sama you name it lah, ya kan, top-topnya apa siapalah gitu. Tapi saya bisa main juga sama orang-orang salon yang seru-seru gitu. Ya kan? Semua dari mulai tukang parkir, kadang saya ngobrol sama tukang parkir. Iya. Gitu. Ya ngerasa sih, saya ngobrol ini juga ngerasa mendapatkan perspektif dan kekayaan yang saya tadinya nggak duga ya. Dan ini punya kayak tertransfer juga. Oh iya ya, kita harus menghargai, punya kesadaran yang lebih utuh, lalu tidak buru-buru menjudgment orang, apapun label yang ditempelkan, tapi lihat dulu dong kejujuran apa yang sedang disampaikan. Itu dan jangan ikut-ikut prinsip kayak Amerika ya, you are with me or against me. Dunia tuh nggak bisa kayak begitu. Iya. Bisa in between di itu bisa. juga. Iya, yang bikin dunia aman tuh kan karena kita bisa harmoni, bukan lu apa atau lawan dong, itu. Bener. Iya. Saya belajar banyak hal nih siang ini dan terima kasih Bu Kony. Saya terima kasih sudah didatangi ke rumah lagi. Gitu. Ada kue dari Gorontalo. Gorontalo Pride. Nah, Yes. dan kita punya pengalaman yang segar tadi di awal dengan teh tadi. Terima kasih karena hidup itu sederhana. Iya, betul. Gaya hidup membuatnya rumit. Itu kayaknya mesti jadi tagline. Oh, okay. Bu Kony kayak sepakat dengan itu ya. Sangat sepakat. Oke. Terima kasih Bu Kony. Terima kasih banyak, senang sekali ketemu. Sip. Thank you.